Kita masuk contoh 7. Sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru. Melalui tes seleksi karyawan, dari seluruh peserta tes, hanya 20% yang lolos. Nah, dari para peserta, ini termasuk yang lolos sama yang nggak lolos, itu akan diambil sampel secara acak sebanyak 10 peserta. Tentukan peluang terpilih peserta lolos sebanyak 2 orang. Jadi gini ya, dari seluruh peserta, hanya 20% yang lolos. Setelah itu, dari seluruh peserta itu lagi mau diambil sampel sebanyak 10. Jadi 10 peserta ini diambil acak, dari yang lolos maupun yang tidak. Maka peluang terpilih peserta yang lolos adalah sebanyak, jadi dari 10 itu pengen dapat yang lolos sebanyak 2. Berarti ini kita anggap sebagai peluang sukses. Peserta lolos tadi suksesnya berapa? Kita anggap P ya. Lolos tadi 20%, berarti boleh saya katakan dia 20/100 ya, atau 2/10, atau saya katakan 1/5. Jadi yang lolos hanya 1/5. Maka peluang mendapat yang tidak lolos atau gagal itu adalah sisanya, yaitu 4/5. 4/5 ya. Oke. Kemudian dari para peserta yang diambil sampel sebanyak 10. Ini dapat dikatakan bahwa ini adalah N-nya. N sama dengan 10. Nah, dari 10 tadi pengen sukses atau terambil lolos sebanyak 2. Ini X-nya 2. Yang ini X-nya 5. Oke, kita kerjakan untuk yang A. Peluang untuk 2. Dari 10 orang pengen terambil yang lolos sebanyak 2. Peluang untuk yang lolos tadi hanya 1/5. Pangkatnya tentu saja 2, pangkat yang lolos ya. Yang tidak lolos ada 4/5. Dari 10 lolos 2, berarti yang 8 tidak lolos, seperti ini ya. 10 kombinasi 2 adalah 10 faktorial, 2 faktorial. 10 kurangi 2, 8. Ini 1/5 pangkat 2 adalah 1. Saya tulis saja seperti ini karena angkanya besar. 4/8 ini juga besar nih angkanya. 4/8, 5/8. Kita hitung yang ini, 10, 9, 8 faktorial dibagi 8 faktorial 2 kali 1. Ini kita coret. Ini sama ini dapatnya 5 ya, maaf, dapatnya 5, jadinya 45 dikalikan 4/8 dibagi 5/10. Karena angkanya besar, mungkin kita tulis saja seperti ini. 5 kali 9 itu 45 dikali 4/8 per 5/10. Atau kalau mau nekat dihitung pakai kalkulator juga silahkan. 4/8 adalah 65.536. Kalau dikalikan dengan 45 itu angkanya besar sekali ini. 2949120. Kemudian yang 5/10 itu adalah 9765625. Ya, angkanya sangat besar ya. Atau kalau mau dibuat pecahan atau desimal adalah 0,302. Nah, ini angkanya nih. Jadi butuh bantuan kalkulator untuk menghitungnya ya. Sekarang yang B. Peluang untuk 5. Dari 10 pengen sukses 5. Peluang sukses adalah 1/5, pangkatnya 5. Peluang gagal adalah 4/5, pangkatnya otomatis 5 juga. Karena sukses 5, gagalnya juga akan 5. 10 faktorial, 5 faktorial, 5. 10 kurangi 5 itu 5 ya. 5 faktorial dikalikan 1/5 pangkat 5, 4/5 per 5 pangkat 5. Kalau kita hitung dia adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial. Ini kita coret. Yang satu kita jabarin sampai habis. 5, 4, 3, 2, 1. Dikali 1/25. 1/5 pangkat 5. 4/5 per
Atau kita kalikan aja ini ya. Jadi 4 pangkat 5 per 5 pangkat 10 gini aja. Pangkatnya dijumlah. Kemudian kita hitung yang 3 kali 2 nilainya 6 kita coret. Kemudian yang 4 sama 8 dapatnya 2, 5 sama 10 dapatnya juga 2. Setelah kita hitung nanti jadinya 252 dikali 5 dikali 4 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 10. Berapa ini ya? Hasilnya adalah 258,048 dibagi tadi 5 pangkat 10 udah kita hitung adalah 9,765,625. Nah, kalau kita hitung jadinya kita hitung ya, dibagi ini hasil akhirnya 0,026. Wow, luar biasa angkanya, sampai juta-jutaan. Baik, itulah contoh nomor 7 ya. Jadi intinya adalah sukses pangkat sukses, gagal pangkat gagal. Ini pinter-pinternya kita mencari peluang suksesnya berapa, peluang gagalnya berapa. Karena terkadang soalnya hanya seperti ini dan tersirat ya, peluang suksesnya tersirat, peluang gagalnya juga tersirat. Kita harus menyimpulkan sendiri. Baik, kita lanjut ke contoh 8. Sebuah kantong terdapat 4 bola merah dan 2 bola biru. Oke, kita coba gambar. Empat merah dan 2 biru. Dari kantong tersebut diambil sebuah bola berturut-turut sebanyak 3 kali. Berarti ngambilnya 1, 1, 1. Tentukan peluang terambil 2 biru dari 4 kali percobaan. Oke, yang diminta adalah terambil biru. Nah, kita cari nih peluang biru. Peluang untuk biru itu ada 2, yaitu P, itu 2 dari 6, atau saya katakan sepertiga. Berarti terambil bukan biru atau Q itu adalah 1 dikurangi sepertiga atau 2/3. Oke, kita catat ini ya. Jadi peluang untuk P atau sukses adalah sepertiga, untuk gagal adalah 2/3. Kemudian peluang terambil 2 dari 4 kali, berarti 4 ini N-nya, 2 ini X-nya. Saya ulangi, uji cobanya 4 kali ya, uji cobanya 4 kali, dia pengen sukses sebanyak 2 kali. Kita lanjut ke contoh 8. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa peluang terjadi hujan adalah 0,7. Tentukan peluang bahwa dalam 1 minggu didapatkan 4 hari turun hujan. Oke, kita ambil 1 minggu ada 7 hari, N-nya 7. Dari 7 pengen diharapkan muncul hujan 4 hari, berarti X-nya 4. Peluang hujannya 0,7, ini menjadi P. Berarti gagalnya adalah Q, Q-nya 0,3. Itu ya. Oke, langsung kita hitung. Peluang untuk 4 adalah dari 7 hari pengen hujan 4 kali, peluang hujan adalah 0,7, pangkatnya berarti 4. Kemudian gagalnya adalah 0,3. Kalau hujannya 4 hari dari seminggu, berarti yang tidak hujan ada 3 hari. Ini ya. 7 kombinasi 4 adalah 7 faktorial, 4 faktorial. 7 kurangi 4, 3. 0,7 pangkat 4. Oke lah, hari ini kita pakai kalkulator saja. Ya adalah 0,2401 dikalikan 0,3 pangkat 3 adalah 0,027. Kita hitung ini adalah 7654 faktorial. Di sini 4 faktorial kita coret. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Ini kalau kita kalikan 0,006487. Oh iya, 3 kali 2 6, kalau dicoret sama ini habis. 7 kali 5 35, berarti tinggal 35 dikalikan itu ya. Ternyata hasilnya adalah 0,2269. Ini adalah peluang untuk hujan
4 hari dari 7 hari ya dalam seminggu. Contoh 9, suatu ruangan besar memiliki 3 lampu merah dan 5 lampu putih, totalnya 8. Saklar dari lampu-lampu itu disusun secara acak. Seorang ingin menyalakan lampu dengan menekan saklar sebanyak 4 kali. Tentukan peluang ia menyalakan satu lampu merah. Oke, kita ambil analisa. Jadi dari sini dulu ya, 3 lampu merah, 5 lampu putih. Lalu kita cek, ternyata yang diharapkan itu merah. Berarti merah atau ini ya, 3 lampu merah kita anggap sebagai sukses. Suksesnya adalah 3 dari semuanya 8 gitu kan. Kemudian peluang gagal berarti tidak merah, yaitu Q. Peluangnya adalah 5 dari 8. Dia nguji sebanyak 4 kali. Ini menjadi N. Dia pengen lampu merah munculnya 1, berarti X sama dengan 1. Lampu merahnya 2, X sama dengan 2. Kita langsung hitung. Peluang untuk X sama dengan 1 adalah dari 4, pengen sukses 1. Peluang merah adalah 3/8, pengennya merahnya cuma 1. Peluang putih adalah 5/8, banyaknya putih berarti sisanya itu 3. 4 kombinasi 1 adalah 4. Jadi diingat-ingat, ini trik aja ya. N kombinasi 1 adalah N. Kemudian tinggal kita hitung 3/8 dikalikan 125/8 × 3. 4 kali 3 kali 125 adalah 1500, sedangkan 8 ini jadinya 8/4 ya. Berarti 1500 dibagi 8/4 adalah 4096. Atau kalau kita buat desimal adalah 0,366. Oke. Oke, yang B, peluang 2 lampu merah, X-nya 2 ya. Peluang untuk X sama dengan 2. Berarti dari 4, pengen suksesnya 2. Pangkat sukses adalah 3/8, peluangnya, pangkatnya adalah 2. Peluang gagal adalah 5/8, pangkatnya juga 2. Karena 4 uji coba, sukses 2, maka gagalnya juga 2. 4 kombinasi 2 adalah 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. 3 kuadrat itu 9 ya, dibagi 64. 5 kuadrat 25 dibagi 64. Kita hitung 4 faktorial. 4, 3, 2 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Ini kita coret. Oh ya, yang ini kita buat 2 kali 1 aja. Kita coret ini dapat 2, jadinya 6 ya. 6 kali 9/64 kali 25/64. Jadinya 1350/64 kuadrat adalah 4096. Kalau kita hitung desimalnya 0,329. Inilah peluangnya ya. Oke, next contoh 10. Peluang seorang bayi tidak diimunisasi sebesar 0,1. Pada suatu hari di puskesmas terdapat 4 bayi. Tentukan peluang dari bayi tersebut. Terdapat 2 yang belum diimunisasi polio atau terdapat 1 yang belum diimunisasi polio. Jadi kita anggap yang sukses adalah yang ini nih, karena dia mencari yang belum imunisasi itu dianggap bukan terus sukses ya, tapi ini yang diminta, ini yang dicari, yaitu belum imunisasi. Sementara tadi yang tidak diimunisasi peluangnya adalah 0,1, maka ini kita anggap sebagai P. Jadi P itu yang belum diimunisasi sebanyak 0,1 peluangnya. Otomatis yang sudah imunisasi atau Q itu 0,9. Terdapat 4 bayi. Dari 4 bayi pengen misalkan yang dicari adalah terdapat 2 bayi yang belum imunisasi polio. Berarti ini menjadi N-nya. Ini menjadi X-nya. Ini juga menjadi X-nya. Sehingga perhitungan kita untuk yang A, peluang untuk X sama dengan 2 adalah dari 4 mau dicari 2.
Untuk yang belum folio itu 0,1 peluangnya, pangkatnya 2. Untuk yang sudah imunisasi itu 0,9, pangkatnya juga 2. 4 kombinasi 2 adalah 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. 0,1 pangkat 2, 0,9 pangkat 2. Nanti kita hitung aja. Berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial, 2 faktorial dicoret, 2 kali 1 dicoret dapat 2, jadinya 6 ya. Oh ya, ini belum, masih harus dikali. 0,1 kuadrat adalah 0,01, 0,9 kuadrat adalah 0,81, sehingga kalau dikalikan, ini 6 ya, dikalikan 6, jadinya adalah 0,0486. Yang B, peluang untuk X sama dengan 1. Berarti dari 4 terambil 1, 0,1 pangkatnya 1, yang 0,9 yang ini sudah imunisasi, berarti sisanya yaitu 3. 4C1 adalah 4, 0,1 tetap, 0,9 pangkat 3 yaitu 0,729, sehingga kalau dikalikan 4 lalu dikalikan 0,1 hasilnya 0,2916. Oke, ini peluangnya. Berikutnya, contoh 11, contoh terakhir. Sebanyak 10% dari bohlam lampu yang diproduksi suatu pabrik mengalami kerusakan. Sebanyak 5 bohlam diambil secara acak, kemudian diuji. Tentukan peluang mendapatkan tepat bohlam yang rusak. Jadi rusak ini yang dicari ya. Jadi kita anggap dia P. Peluang untuk mendapat rusak tadi adalah 10%, atau bisa dikatakan 10/100 atau 0,1. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa Q-nya adalah 0,9, yaitu yang tidak rusak peluangnya adalah 0,9. Kemudian mengambil 5 bohlam secara acak, berarti ini banyaknya uji coba. Dia mengambil 5, peluang terambil tepat 2 bohlam, berarti ini X-nya 2. Maka rumus pencariannya adalah peluang untuk 2 adalah dari 5 kali bohlam diambil, yang rusak dicari peluangnya untuk 2. Kemudian peluang rusak adalah 0,1, pangkat yang rusak adalah 2. Peluang tidak rusak adalah 0,9, pangkatnya otomatis 3. 5 kombinasi 2 adalah 5 faktorial, 2 faktorial, 5 kurangi 2 3 faktorial. 0,1 dikuadratin 0,01, 0,9 dipangkatkan 0,9 dipangkatkan 3 adalah 0,729. Berarti 5, 4, 3 faktorial berhenti, 3 faktorial dicoret, 2 kali 1 seperti ini. Kemudian 0,729 kalau dikalikan 0,01 itu jadinya 0,00729. Ini kalau kita hitung berapa ini? 4 bagi 2 ini 2, 5 kali 2 10. Berarti 10 dikalikan itu ya. Otomatis kita geser aja 1 nolnya, 0,0729. Ini peluangnya. Ini adalah 11 contoh untuk materi menghitung peluang dari percobaan binomial. Baik, sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.